Masih tetap di Serambi, di udara terbuka, dan banyak juga musafir ataupun orang yang mampir di Duhur Asar. Alhamdulillah, sebagian dari kita yang sudah rindu untuk pengajian hari ini sudah hadir. Yang lain mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah, yang masih sakit, yang masih belum berani, ya mudah-mudahan nanti mendatang bisa kondisi lebih baik dan menjadi berani datang ke masjid. Dan yang belum hadir cukup lama, ya mohon kepada Allah supaya diberi kesadaran untuk hadir ke masjid. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah 7:13. Sambil nunggu teman, masih ada beberapa yang datang. Seperti biasa kita mulai jam 7 dan jam 8 selesai. Ada tanya jawab biasanya sampai 8:15. Karena biasanya ada acara-acara lain yang menanti ataupun yang harus kita lakukan. Jadi kami tidak akan berpanjang lebar. Mengenai protokol COVID, kita tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, kita harus lakukan dengan baik. Dan pengajian ini juga kita akan evaluasi apakah berikutnya terus kita adakan seperti ini dengan protokol yang ketat, atau dikasih jeda lebih lama, atau bagaimana, nanti kita akan evaluasi. Terakhir, mohon masih terkait protokol, tetap menjaga jarak dengan baik, pakai masker, tidak perlu makan minum di dalam ruangan ini. Nanti insya Allah kami siapkan makanan sambil pulang nanti, insya Allah ada. Kami sudah siapkan bungkusan, jadi nggak perlu makan minum di ruang ini dan lepas masker. Nanti waktu pulang kita akan sediakan itu makanannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang tepat atau kurang berkenan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pengurus masjid, yayasan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati, alhamdulillah saya dan ibu masih diberi kesempatan hidup. Ya, umur kita ini kan seperti di ujung tanduk ya Pak ya. Saya kemarin ini mengantarkan MTQ Jawa Timur di Padang, beberapa pembimbing kena COVID, meninggal beberapa. Itu padahal korek-korek terbaik. Di kantor 2 orang juga kena COVID, itu anak buah saya. Jadi di rumah tetangga saya COVID. Jadi kita ini kemana-mana ketemu begini, sehingga saya ini kalau setiap menulis artikel atau apa itu mesti saya bilang begini dalam hati ini, jangan-jangan ini artikel terakhir ini. Begitu Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan menjelaskan tentang buku saya
tafhim surat Yasin. Faham, membuat faham, tafhim. Fassaro, menafsirkan, membuat tafsir, hasilnya itu tafsir. Nah ini tafhim itu yang buku ini adalah bagaimana menjadikan Yasin ini kita fahami tidak menakutkan. Yasin itu kan terkesan ayat surat kematian toh. Ya toh Pak? Nah, jadi kalau ada surat Yasin tuh rasanya kok ada orang mati saja. Nah buku ini saya rancang tidak begitu. Justru judulnya adalah Tafhim Surat Yasin, Penyemangat Kehidupan. Jadi setelah membaca ini semakin semangat. Tapi kalau diberitahu akan meninggal, sujud syukur. Nah gitu loh. Semangat untuk menjalani kehidupan, tapi ketika diberitahu Pak besok meninggal, sujud syukur, senang gitu loh. Baik, silakan membuka surat Yasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang isinya itu adalah kebijaksanaan. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sungguh engkau termasuk orang-orang yang diutus Allah. Oke. Yasin itu adalah salah satu nama Rasulullah. Ya. Yasin adalah salah satu nama Rasulullah. Ibu tahu ada salawat yang ada Yasinnya? Salawat Nabi yang ada Yasinnya ada? Hah? Nah, salawat Badar itu Pak. Salatullah, terus salatullah, salamullah ala toha, salatullah ala Yasin. Nah itu toh, salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan salawat dan salamnya kepada Toha. Toha itu juga nama Nabi. Ala toha Rasulillah. Terus berikutnya salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salawat dan salam juga untuk Yasin Habibillah, kekasihnya Allah. Nah, berarti kalau Bapak Ibu membaca surat Yasin sama dengan memanggil Nabi toh? Betul loh Pak? Yasin, wahai iya toh, wahai Rasulullah. Coba perhatikan, wal Qur'anil Hakim, demi Quran ini kamu itu adalah utusan Allah. Loh. Jadi Nabi Muhammad itu dinyatakan sebagai utusan Allah itu menggunakan sumpah. Yasin, wahai Muhammad, innaka laminal wal Qur'anil Hakim, demi Quran ini kamu itu adalah utusanku. Jadi Allah bersumpah dengan Quran untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad yang dipanggil Yasin itu adalah utusan Allah itu. Ini berarti ketemu kita. Coba sekarang, wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang di situ apa? Tulisannya apa? Terjemahnya di buku Bapak. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang
Yang apa? Apa Pak? Penuh hikmah. Ya betul Pak. Di bukunya tahlil Bapak itu loh. Wal Qur'anil Hakim, dengan ya, Quran yang penuh hikmah. Perhatikan Pak, ini sama dengan bicara, wahai Muhammad, kamu itu saya utus demi Quran, yang Quran itu isinya adalah mengajarkan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan yang bijaksana, betul toh? Mengingatkan Rasulullah, kamu kalau dakwah itu dakwahlah yang bijaksana. Paham Pak ya? Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang isinya itu adalah hikmah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Sudah dimasukkan dalam Pancasila toh? Iya toh Pak? Itu. Sila keberapa itu? Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh, nah itu sudah masuk. Hikmat terus, nah ya itu diulang, hikmat yang artinya kebijaksanaan. Jadi ini dari dua ayat ini saja kita tahu, kita ini kalau ngajak orang itu harus punya seni, harus punya seni. Orang itu sekalipun sejelek-jeleknya, sekalipun dia pembunuh, perampok, miskin pun itu punya harga diri. Jangan sampai itu ada yang terluka. Kalau kamu melukai berarti tidak al-hakim. Nah gitu. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang isinya penuh hikmah itu, kamu adalah utusan yang kamu saya suruh untuk mengajak orang dengan hikmah. Yang bawa Quran silakan buka surat An-Nahl 125. Sudah Pak? Ibu sudah Bu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan di situ apa terjemahnya di situ? Dengan hikmah itu ya kebijaksanaan tadi Pak. Balik dengan wal Qur'anil Hakim. Apalagi kepada orang yang mohon maaf tidak seberapa cerdas. Jadi kalau kita ini ngajari orang yang gak mentolong, ngomong bodoh itu gak mentolong, kita ini kan tergoda untuk marah toh Bu, iya toh? Yang lain sudah paham, satu orang ini sih paham, kamu enggak Pak, tambah bingung aku Pak. Diterang namanya tambah memuncak kebingungannya Pak. Itu pun di dalam Quran tuh dikatakan wala tu'tus sufaha wa qulu qawlan ma'rufa, kepada orang yang bodoh-bodoh begitu itu pilihlah kata-kata yang baik. Ojo sampai terpancing marah. Tuh, jangan sampai terpancing marah. Sebab memarahi orang bodoh sama dengan melipat gandakan kebodohan. Bencilah kebodohannya, jangan benci orangnya. Nah, gitu rumusnya itu. Jadi ini An-Nahl 125 yang bijaksana. Baik. Ini enggak saya urut Pak, nanti lama. Ya. Sekarang Bapak
baca surat Yasin ayat 11. Ayat 11. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tolong Bapak garis bawahi tunziru dan Bapak garis bawahi fabashshirhu. Bapak garis bawahi tunziru, Bapak garis bawahi fabashshirhu. Tunziru fabashshirhu. Jadi ini kan begini bunyinya. Sungguh kamu hanya bisa memberi peringatan kepada orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan takut Allah. Yang tidak punya takut Allah, tidak percaya Quran, ya tidak bisa toh. Gitu loh Pak. Bagi yang tak takut kepada Allah, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashshirhu, berikan kegembiraan. Jadi yang pertama tanzir tadi apa? Tunziru tadi artinya mengingatkan. Fabashshirhu artinya gembirakan. Pertama tadi tunzirhu, peringatkan, berikan petunjukkan ancaman-ancaman. Fabashshirhu, gembirakan dengan bonus-bonus. Loh gini, ini bisa ayat yang bunyinya begini ini ternyata bisa juga diartikan Pak. Untuk ngatur orang itu harus ada punishment and reward. Ya toh Pak? Memberi peringatan itu kan berarti punishment toh Pak, hukuman toh. Atau diberi peringatan, tidak harus hukuman, tetapi dinyatakan bahwa kalau kamu itu begini, nanti hukumannya begini. Kalau fabashshirhu itu kalau kamu begini, nanti kamu tuh enak. Nah gitu. Jadi lanjutan yang tadi itu hikmah itu berarti mengajak orang itu jangan hanya ditakuti alam siksa kubur saja. Setiap pengajian siksa kubur, siksa neraka, kiamat Lah ini masa pandemi ini ceritanya gitu-gitu kan stres toh Pak. Maka selingilah juga tentang yang menggembirakan. Umpamanya saya ngomong, Bapak kalau lihat matahari itu kalau ada debu terbang kelihatan enggak? Bintik-bintik kecil itu loh. Kelihatan toh? Itu disebut dzarrah. Di dalam Quran tuh. Famay ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah itu. Siapa yang berbuat kebaikan, ya hanya sedebu itu, gitu Pak, Bu. Itu tidak hanya diberi pahala, tapi diberi lipatan pahala. Coba Pak. Siapa yang alergi debu? Angkat tangan. Yang alergi debu. Yang alergi debu. Tidak ada. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau orang alergi debu Pak, mohon maaf, sekalipun pakai masker, ya, sekalipun pakai masker, silakan sujud yang di sajadah yang itu lama tidak divakum. Wahing enggak? Wahing. Berarti masker ini ternyata tidak bisa menghalangi debu kecil itu masuk. Loh, betul lah Pak?
Jadi saya kemarin tuh pakai masker begini, saya sujud di sebuah masjid, ini sajadahnya mungkin agak lama sedikit mungkin ya. Loh saya itu wahing terus, bersin terus. Kesimpulannya berarti masker saya ini tidak bisa menghalangi debu. Tuh. Lah COVID itu lebih kecil dari itu, Pak. Jadi dzarrah-dzarrah yang disebut Quran itu ya bagian dari COVID itu. Dan itu seperti itu. Nah itu kecil tapi tenaganya kok bisa merobek-robek. Gimana ini? Saya tanya kepada teman-teman yang kena COVID itu gimana? Iya Pak, ini terakhir ini sebelum meninggalnya itu dia cerita. Iya Pak, ini katanya itu disuntik antibiotik, itu dimasukkan tuh diacak-acak sama itu Pak, diacak-acak, dipol dingin lah pokoknya itu, bregedes gitu. Kemudian besoknya meninggal. Ini kekuatan apa ini kok? Jadi dzarrah itu fama ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah itu yang terkecil dari itu atom. Itu toh Pak. Lo kalau bapak itu loh, bapak ibu hanya kerentek tok. Saya kalau punya duit, saya bisa sedekah makan tiap Jumat. Terus ngomong-ngomong tok loh. Itu sudah diberi poin sama oleh Gusti Allah. Nah itu, dzarrah itu di situ. Lah kenapa COVID kok enggak hilang-hilang itu? Ya tanya Allah toh. Kok tanya saya? Tuh. Kapan sampai kapan ini? Ya wallahu alam, bisa saja sampai kiamat ya bisa, kenapa nggak bisa? Vaksin diturunkan, sekarang vaksinnya sudah ganti wajah. Apa? Lah kenapa tidak diturunkan? Allah itu tidak pernah membuat sesuatu itu iseng, tidak pernah Pak. Daripada nganggur, oh nggak ada Pak. Itu selalu dengan maksud. Apa maksudnya antara lain? Supaya dunia ini pernah malam tahun baru tidak banyak maksiat. Ayo. Ini malam tahun baru kita ini tahun ini Pak. Ini yang terbaik sepanjang sejarah. Iya toh Pak? Ya ini suasana Islam tuh ya ini. Coba di Barat, di Amerika, di Eropa, alkohol tutup Pak, bar tutup, tempat-tempat pelacuran itu tutup Pak sekarang. Lah dituturi gak kena ya? Ya toh? Nah, dengan ini. Ya itu mungkin kita tidak tahu, mungkin barangkali tujuannya supaya dunia ini semakin sejuk sedikit. Nah gitu. Jadi ada tundir, ada fabash syirhu. Nah, di gembiraan gitu. Tapi kalau kamu salah itu begini, kamu ini kalau baik begini. Nah, itu berarti imbang antara tundiru dengan fabash syirhu. Ya. Oke, sampai di sini silakan tanya dulu satu pertanyaan. Jangan banyak-banyak, nanti saya lanjutkan. Sampai ayat itu tolong tanya dulu. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada kita lanjut. Tidak ada? Tidak ada. Baik, lanjut. Silakan buka Yasin surat nomor 12. Yasin 12. Sudah? Ketemu? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mauta di situ artinya itu 3. Sungguh kami menghidupkan. Mauta itu satu artinya orang yang sudah mati. Dua, hatinya orang yang sudah mati. Tiga, nama baiknya orang yang sudah mati. Jadi kalau begitu gimana? Sungguh kami, terjemahnya gimana Pak? Ayo dibaca yang keras. Sungguh, ayo dibaca sama-sama. Sudah mati, tetap. Sekarang terjemahkan pola 2. Sungguh kami menghidupkan orang yang hatinya mati, gitu loh Pak. Ketiga, sungguh saya menghidupkan nama baiknya orang yang sudah mati. Jadi kalau ada orang di antara kita hatinya mati, enggak bisa Pak kalau bukan Allah. Itu. Kalau ada orang yang hatinya mati, maka mintalah yang bagian listrik ini loh Pak. Kalau mati, Bapak pusatnya mati, pusatnya mematikan, Bapak supaya hidup gimana caranya? Apa listriknya sama utek-utek? Bu, tapi ibu kok ditakoni listrik gak ngerti gitu. Rawan ibu. Ini Pak yang ahli listrik. Listrik dipadamkan oleh PLN. Terus sampean kepengin supaya apa? Nyala. Apa yang Bapak lakukan? Ya ngono sing pinter, ojo listriknya sama adal-adal. Paham toh? Wong orang hatinya mati kok orangnya sing diutek-utek. Dimarahi. Dipukuli. Gitu. Ya mbok ya tanya PLN sana toh. Nah PLN-nya hati itu ya Allah itu, gitu loh Pak. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami ini bisa menghidupkan orang yang hatinya sudah mati. Gitu. Kita kalau menghadapi orang yang hatinya sudah mati itu kan seringkali yang kita kedepankan kan nuturi tuh Pak, memberi, iya tuh Pak ya. Mbok ya sampean tuh poso 2 wulan ngono lho. Iya toh? Diposoi 2 bulan. Melekan 2 bulan. Sujud nang Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah, minta Allah, dibacakan Quran, minta Allah lagi. Lah itu berarti sumber cahayanya itu yang di enggak ini. Inna nahnu nuhyil mauta. Atau memang kami maha kuasa menghidupkan orang sudah mati ya, sudah mati ya. Ya besok kan dibangkitkan. Hidup lagi. Atau diartikan juga kami ini maha kuasa menghidupkan namamu setelah kematianmu. Contohnya gimana? Contohnya gimana Bu? Ibu bisa melihat saya toh? Yeah. Enak Bu saya tutup gini ini. Saya nggak pakai nyukur jenggot, nyukur brengkos, gak.
Aku wis sikat gigian apa enggak wis gak roh wis. Nah, ibu kalau pakai make up ya sebelah sini saja, sini enggak usah. Contohnya gimana Pak? Menghidupkan namamu walaupun kamu mati. Apa Bu? Ya contohnya gimana? Lah ini sudah mati orangnya. Lah kok bingung sampean? Lah sekarang kalau di sini suatu saat Pak Haji Marjono, Pak Haji Madiun meninggal dunia, suatu saat, pasti Pak, pasti suatu saat, ya. Terus suatu saat, dulu itu kalau yang nyalakan lampu begini ini ya Pak Marjono. Loh itu namanya Pak Marjono masih hidup. Karena Pak Marjono berarti masih punya, gara-gara disebut, maka dia bisa nambah pahala seperti dia masih hidup. Coba Pak. Loh ini loh Pak yang saya sebut. Yasin yang saya tafsirkan untuk menyemangati, berarti Yasin ini adalah surat yang dibaca untuk membuat orang itu harus punya sejarah. Itu dulu ya ndak ada pengajian ini, ndak ada, tapi ya yang ngotot itu Pak Haji Madiun, itu ngotot itu dulu. Loh disebut begitu Pak, itu berarti namanya disebut, gara-gara nama disebut maka seperti dia itu hidup lagi. Lah ini namanya umur kedua di halaman 27 ini, yang ini Pak, 27 saya sebut, jagalah dirimu sebelum kematianmu, sebab namamu yang disebut itu, kebaikanmu yang disebut itu, kamu seperti mengalami kehidupan kedua setelah mati. Tuh. Ini asalnya, ini ceritanya gini, surat ini ya, halaman 28. Jadi ada orang datang kepada Nabi, Nabi saya mau pindah rumah. Kemana? Dekat Masjid An-Nur. Loh kenapa? Rumah saya jauh Pak, di RW sana ini. Nabi menjawab, Diyarokum Diyarokum tuktabu atharukum, halaman 28. Nggak usah pindah, sebab kamu enak jauh itu enak. Lihat surat Yasin ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharohum, dan kami mencatat apa yang kamu kerjakan dan jejak-jejak mereka. Bekas kakimu ke masjid itu loh, tak catat sama saya catat itu. Wa naktubu, dan kami mencatat ma qaddamu, apa yang mereka kerjakan, wa atharohum, dan jejak-jejaknya, bekas-bekasnya. Jenengan ke masjid sini itu bekas tanah yang ibu injak itu besok akan menjadi saksi. Tuh, sudah dicatat Allah, catat Allah. Tuh. Langkahnya itu dicatat, berapa langkah dicatat. Makanya kalau ke masjid langkahnya jangan lebar-lebar, pendek-pendek saja, supaya catatannya banyak itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami maha kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Kami bisa menghidupkan hati orang yang sudah mati. Kami menghidupkan hatinya orang sudah mati, menghidupkan nama baiknya orang walaupun sudah mati. Semakin nama itu disebut,
maka itu seperti orang itu masih hidup. Saya kalau membaca tafsir ya, membaca buku, ini ditulis pada abad sekian, kok saya buka malam-malam, jam 2 malam, jam 3 malam, saya teringat penulisnya itu, ya Allah, ini orang mati sudah sekian abad ya, sekarang seperti saya baca ini dia hidup lagi, karena saya bisa menyampaikan ini karena ilmu dari itu berarti nuhyil mauta. Maka tolong ulangi kata-kata saya Pak ya, ulangi bersama-sama. Kita bisa mati. Sekali lagi. Tapi mesin pencetak pahala tak boleh berhenti. Diulangi lagi. Paham maksudnya ini? Bapak paham? Jadi bapak itu boleh mati, ibu boleh mati, bisa mati. Siapa yang tidak bisa mati? Wong Nabi aja mati, Pak. Tidak ada orang kebal kematian itu, tidak ada. Kita bisa mati, tapi mesin pencetak pahala tak boleh berhenti. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang belum punya anak angkat untuk disekolahkan, sudah mumpung hidup. Supaya besok itu ketika ibu bapak meninggal dunia, itu mesin pencetak pahalanya tak berhenti. Monggo ibu bapak carilah yang kalau mampunya di mana itu, cari anak-anak yang harus disekolahkan, datangi sekolahnya. Untuk anak ini seragamnya, biaya ujiannya saya tanggung, berapa setahunnya. Masya Allah Pak, itu lebih mahal dari bannya mobil bapak kalau di sekolah-sekolah kecil itu. Betul Pak, lebih mahal daripada servis AC-nya mobil bapak. Betul loh. Tuh berapa itu? Ya Allah, di Sidoarjo, saya tanya mondok berapa setahun. Ini SPP-nya dengan makannya itu 500.000 Pak per bulan. Oh, kalau itu berarti setahun berapa? Ya 6 juta lah. 6 juta setahun Pak. Bapak cari, ibu cari, mumpung masih hidup. Supaya ibu bapak punya mesin pencetak pahala yang tak akan berhenti. Coba sekarang lihat surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun itu surat nomor 63. Ayatnya coba dilihat ayat 10. Loh, kok jam 8 kurang 10 Pak sudah Pak? Nggak apa-apa lah ini ya. Sudah Pak ya? Itu bunyinya begini Pak, Bu. Segera kamu keluarkan rezeki yang sudah saya berikan kepadamu sebelum datang kematian. Kemudian orang mati itu ngomong, laula fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Saya tolong ditunda sedikit saja. Jadi ada orang yang ketika menjelang Israel mati itu bilang kepada Allah, hidupkan saya 5 menit saja. Saya akan transfer. Berikan saya waktu sedikit saja. Saya akan transfer. Bisa tak 5 menit? Bisa. Israel bisa. Piye carane? Ngene lho il. Transfer. Saya malu saya. Masa saya mati besok saya mati segala-galanya. Saya harus hidup lagi. Tidak apa-apa Israel aku matikan, tapi berikan saya 5 menit saja. 3 menit saja lah kalau begitu. Tak transfer sebentar. Fa'as-saddaqo. Maka aku akan sedekah.
wa akum minas sholihin. Subhanallah. Orang-orang tuh yang sekarang ya alhamdulillah banyak kesadaran untuk menolong orang tuh ya, alhamdulillah luar biasa. Tetapi ya kalau ngomong begini nih artinya itu apa? Saya sama dengan menyemangati Bapak kerja, gitu loh. Lah supaya bisa bersedekah banyak, kerja yang temen gitu. Nah kalau nyuruh sedekah tok terus malas bekerja kan nggak bisa bersedekah lagi, habis nanti. Ulangi saya lagi. Hidup pasti berakhir. Ayo. Tapi pastikan ada sumber pahala yang terus mengalir. Saya ulang bersama-sama. Hidup pasti berakhir. Tapi pastikan ada sumber pahala yang terus mengalir. Ulangi kata-kata saya. Lagi. Hidup pasti berakhir. Tapi pastikan ada sumber pahala yang terus mengalir. Silakan Bapak Ibu sendiri. Hidup. Oh iya. Itu saya catat di halaman 26. Itu saya tulis untuk memudahkan pemahaman. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsanahu. Nah, ini yang saya maksud. Surat Yasin akhirnya tidak hanya kematian yang diingat, tetapi penyemangatan untuk berkarya, penyemangatan untuk bersejarah, penyemangatan untuk berusaha bergiat lagi. Ini sudah jam 8 kurang 10. Nah, sudah situ saja. Senang sekali saya lama tidak kesini ya. Alhamdulillah. Silakan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Mumpung ada waktu 10 menit. Monggo. Ibu dulu. Silakan Bu. Bapak kalau tidak ada. Nggih, Pak Haji. Iya, Pak. Ini kalau mic-nya ganti-ganti Pak, ya harus ada tutupnya. Jangan pakai mic terus ganti-ganti, gitu Pak ya. Ini kalau ganti orang ini Pak, pakai ini. Iya. Iya. Nah iya tuh. Iya, ada ayat yang lain begitu, ada ayat yang begini Pak. Wa akum minas sholihin Pak, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Gitu. Tetapi tekanannya ayat ini tekanannya pada infak, ya betul Pak ya. Hidupkan saya sekali lagi untuk apa? Fa'as-soddaqoh. Saya akan transfer cepet. Nah, hidup diberi waktu pendek kok. Laran jupuk nang bank nguterno lah suwe to. Jere Israel kok suwe nih jerene dilu. Katanya cepet kok. Itu bahasa dimudahkan. Gitu Pak ya. Cukup Pak? Ya pasti Pak. Iya ya pasti toh Pak. Lah kalau pengajian bukan untuk masih hidup gimana Pak? Iya Pak. Jadi ini kamu itu kerja yang benar, yang banyak duit, supaya kamu itu bisa banyak infak sekarang. Dan jangan numpuk saja, nggak habis-habis kamu. Ini untuk membangunkan anak nomor sekian, bangun anak sekian, setelah itu beri modal sekian, setelah itu untuk ekspansi usaha gini terus. Lah untuk kamu mana? Ya itu anak ya iya penting, tetapi juga masa depan kita secara pribadi harus juga dipikir gitu loh. Sebab kalau tidak kamu nanti ketika Israel datang, kamu minta kepada Allah, ya Allah tolong Israel izinkan untuk menunda sedikit saja, sebentar saja. Qorib itu sebentar. Itu Pak ya. Oke. Lagi monggo silakan.
Ibu, ibu kok nggak ada yang tanya toh? Jangan-jangan saya nggak didengar ini. Ya, Pak Firman. Terus dosa. Betul, Pak. Sekarang gini, ada orang membuat tempat pelacuran, terus dia mati, tempat itu masih dipakai, dia punya saham enggak? Ya sudah toh. Cuma Pak, dosa itu tidak dilipat gandakan, sedangkan pahala dilipat gandakan. Ya enggak Pak, pokoknya kalau udah tobat itu sudah nol Pak. Dan data itu dibuang sama Allah. Bapak punya dosa, taubat, itu data tentang kesalahan Bapak itu dibuang. Pokoknya dibuang. Lah kalau negara mengampuni, datanya disimpan enggak? Simpen dong. Ya iya toh Pak, diampuni tapi data masih disimpan. Ayo. Allah enggak, maka bahasanya yukafir itu cover, tutup, sudah, tutup, menghapus, itu. Jadi wis, aja diling-iling, wis, mari. Gitu. Makanya kita harus hati-hati toh, jangan sampai kita hidup lagi seperti hidup lagi, jangan sampai hidup berakhir. Terus dosa masih tamat ini. Pak, lagi silakan. Iya. Iya. Oke. Khusus la ilaha illallah saja Pak ya. Untuk nerangkan la ilaha illallah saja Pak. Saya itu nulis buku zikir ini Pak. Bapak saya kasih aja. Sudah punya ini? Nah, saya kasih karena Bapak tanya. Nih, monggo, silakan. Oke, monggo. Oke. Lah ini yang tanya soal zikir Pak, yang ini Pak. Coba Bapak di situ. La ilaha illallah yang Bapak bayangkan apa? Wes tidak ada Tuhan selain. Wes gak ngono iku Pak, gak ngeh. Bapak mengartikan la ilaha illallah dengan begitu itu enggak ngeh. Tapi kalau Bapak buka di situ, la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menyampaikan salam saya kepada Rasulullah illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melayani kebutuhan saya illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengharumkan nama saya, anak saya, akhlaknya anak saya illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mempertemukan saya, istri saya, mertua saya, bapak saya di surga nanti bersama Rasulullah illallah kecuali Allah. Tidak ada yang memudahkan saya nanti proses kematian saya, kemudian ruh saya keluar harum sampai ke langit illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa melunakkan hatinya istri saya illallah. Tidak ada yang bisa melunakkan hatinya anak saya illallah. Tidak ada yang bisa menjauhkan saya besok kalau tua, nggak sakit-sakitan, nggak cerewet, nggak membebani keluarga illallah. Wah, akhirnya ngerti Pak? Ngeh di situ. Saya tadi membaca Jawa Pos itu loh Pak. Problem sekarang kan problem ngeramut wong tua toh. Sebab ngeramut wong tua itu ternyata abot, tambah tua tambah cerewet itu. Ya apa? Lah saya minta pada Allah nek tua meneh gak cerewet. Supaya kasihan keluarga gitu. Tidak ada yang bisa memberikan jodohnya anak saya illallah.
Tidak ada yang bisa memberi saya rezeki banyak supaya menghajikan guru ngaji saya, illallah. Tidak ada yang bisa membantu pemerintahan ini supaya bisa nangani COVID, illallah. Tidak ada yang bisa membersihkan hati saya yang kadang-kadang gila hormat, gila pujian, illallah. 100 Pak itu. Itu saya tulis menjadi zikir afirmatif. Zikir yang meyakinkan bahwa segala sesuatu itu illallah, illallah, illallah. Nah gitu Pak. Yang subhanallah besok aja, itu aja dulu. Ojo kabeh wis iku ae wis. La ilaha illallah, dan tidak ada zikir yang nilainya di atas la ilaha illallah. Salawat itu baik enggak? Baik, tapi di bawahnya la ilaha illallah. Sebab salawat itu bisa diterima kalau orang itu punya la ilaha illallah. Saya itu jalan pagi itu saya hafalkan Pak, 100 itu. 3 bulan saya belum hafal-hafal. Tapi sekarang sudah mulai sedikit-sedikit. Untuk supaya la ilaha illallah itu menjadi ngeh gitu loh Pak. Ya Allah, jadi jalan. Tidak ada ketemu pemulung, ya Allah, tidak ada yang bisa ngerubah nasibnya orang itu illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menambah kebahagiaan saya, istri saya, anak saya illallah. Tidak ada yang bisa menambah kebahagiaan rumah tangganya anak saya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saya illallah. Tidak ada yang bisa menghalangi COVID masuk ke tubuh saya illallah. Tidak ada yang bisa membantu dokter itu nangani penyakit saya illallah. Wah, Bapak saya jamin Pak, kalau Bapak baca itu zikir 100 la ilaha illallah tidak terasa. Nah kalau hanya Bapak artikan tidak ada Tuhan selain Allah, mengono tok ya nggak hidup. Nah, baik Pak ya, gitu. Iya, iya. Lah ya itu loh Pak, saya nulis itu gara-gara itu. Ini zikir sampai sekian panjang kok enggak ngerubah mindset. Paham toh Pak? Tapi di situ saya tulis di pengantarnya, walaupun ada orang zikir la ilaha illallah cepat-cepat sampai 10.000 dan sebagainya, bagaimana? Jangan katakan jelek. Mau nyebut nama Allah kok jelek? Ya, biar dia dapat pahala karena jumlahnya. Sedangkan Bapak merenungkan la ilaha illallah tidak banyak-banyak, tapi untuk mancep-cep, madep, mantep, mancep-cep itu dapat pahala karena mancepnya. Nah, gitu aja sama-sama. Aja di ngelokno. Ono sing zikir mek hu. Ya jangan dia olok-olok toh. Hu itu kan huwa. Allahu la ilaha illahu. Ya toh? Hu itu siapa? Allah lah. Siapa tahu bahwa yang zikir hu itu adalah Allah. Nah, kata orang nyanyian porno nggak sama tegur, lagi kan hu sama tegur, ya sang bener tak gitu, ya dihargai. Cukup Pak ya? Ini jam 8 lebih 5 menit sudah. Cukup. Tapi kalau ada ibu 1 cukup. Ibu kan belum sama sekali. Masa gara-gara COVID terus lemes ini kira? Ibu ada? Enggak ada ya Pak, Mesti Marjono lagi. Moga. Ini menarik mengenai masjid pahala. Kita boleh mati, tapi masjid pahala harus mengalir terus saja. Iya Pak, iya. Ada pengalaman begini, itu akan disampaikan oleh orang kafir, tapi juga sebagian teman-teman yang muslim itu juga mantap juga dari penjelasan dia. Dari seminar manajemen, iya. motivasi, financial, revolusi dan lain sebagainya. Itu si motivator itu menyampaikan
Bapak Ibu, kita boleh mati pada waktunya nanti semua mati. Tapi tinggalkan 3 ini, jangan sampai lupa. Amal jariah. Oh, mantep. Ilmu yang bermanfaat dan anak soleh. Kalau orang muslim, yang tidak atau menjarang ke masjid menjadi terkesan dengan ayat itu yang disampaikan oleh motivator tadi, Nah, dalam hal ini bagaimana bagi yang menerima itu dan menjalankan? Oke. Apakah juga pahalanya mengalir? Terus yang menyampaikan kan enggak boleh. Makanya Pak, kata itu sama kata-katanya diucapkan oleh orang yang beda, itu bisa beda rasanya. Paham Pak? Saya ulang ya. Sama kata-katanya itu sama, diucapkan oleh orang yang lain, itu bisa menjadi kekuatannya beda. Paham Pak? Bapak ngalami nggak ini? Lah motivator tadi itu bisa mengena, bisa saja karena dia cara menyampaikannya, ya, cara menyampaikannya, mungkin pribadinya juga, itu toh Pak, itu. Pasti cekaran si Jini ku yang ngerti dalil, jadi monggo, nggih, itu mungkin ya akhirnya nilainya baik, cara penyampaiannya kurang baik, makanya Ar-Rahman terus Allamal Quran, terus Khalaqal insan, Allamahul bayan. Itu adalah eloquence of speech Pak, adalah kemampuan untuk berekspresi. Lah apakah yang muslim ini yang mengikuti motivator tadi dapat pahala? Ya, pasti toh Pak. Lah yang menyampaikan ini tidak akan, kalau kafir tidak akan masuk surga, cuma itu besok siksanya dikurangi. Makanya pamannya Nabi Abu Thalib itu dikurangi besok, dikurangi di neraka ya, nggak tahu voltasenya berapa, mungkin diatur. Oke Pak ya, begitu. Baik, tadi Pak Madiun iri karena Pak Madiun tanya, saya kasih buku Tafhim Surat Yasin. Oke. Tadi Pak Marjono juga tanya, saya kasih buku Tafhim Surat Yasin. Tadi saya dengar-dengar rengeng-rengeng suaranya siapa? Bojo sampeyan ki sapa jenenge Mas? Mbak Suswati. Saya kasih 3. Siapa lagi yang tanya tadi? Nggak ada yang tanya lagi toh? Pun monggo niki. Iki Mas, kasihkan Mbak Sus. Monggo, nanti saya tanda tangani. Oke. Itu kasihkan Mbak Sus itu 3. Oke. Sudah. Saya kira begitu. Yang tadi yang tanya belum saya kasih hadiah siapa? Sudah selesai semua toh? Buku saya masih banyak. Ini justru yang terakhir ini yang selalu habis adalah buku judulnya yang ini. Yang terbaru itu yang ini. Yang ini. Pasangan berbintang. Jadi ini kalau ibu buka ini ngisi 10 menit itu nanti akan diketahui sebagai istri nilai saya sekian. Bapak juga gitu, berarti skor saya hanya sekian. Pasangan berbintang mengukur skor kesalehan suami dan istri. Engko padha guyune engko sampean. Engko ngene takon bojone, "Piro Pak sampean, Pak?" Sampeyan. Sampean piro? Kok dukur? Gak jujur bae. Karena ini menilai sendiri, tidak boleh orang lain menilai. Saya kira begitu Pak ya, mudah-mudahan manfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami peroleh, ilmu yang kami ajarkan manfaat untuk menambah kemuliaan kami. Berikan kami umur panjang sehingga kami bisa berbuat banyak untuk manusia, untuk ajaran Nabi-Mu ini ya Allah. Allah ma'alif baina qulubina, satukan hati di antara kami, wahdina subula salam, bimbinglah kami menuju jalan keselamatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. الإله وتصفى